Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Arya Susana. Kali ini saya akan membuat video pembahasan soal tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Latihan ini merupakan soal yang ada di buku kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Nah, soal pembahasan yang kedua adalah sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Roket mempunyai rumusan suatu persamaan Y sama dengan 300T dikurangi 5T kuadrat, dengan T adalah waktu dalam detik, dan Y menyatakan tinggi roket. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Nah, penyelesaiannya adalah kita ketahui bahwa Y sama dengan 300T dikurangi 5T kuadrat. Tinggi maksimumnya kita dapatkan bila P sama dengan 0. Jadi, P sama dengan dy per dx sama dengan 300 dikurangi 10T. Kita masukkan P-nya 0 sama dengan 300 dikurangi 10T. Kemudian kita pindah ruaskan, min 10T sama dengan min 300. Dapatlah T sama dengan 300 dibagi 10. Jadi Y untuk T sama dengan 30. Kemudian kita masukkan T-nya tadi ke persamaan Y sama dengan 300T dikurangi 5T kuadrat. Jadi Y sama dengan 300 dikali 30 dikurangi dengan 5 dikali 30 kuadrat. Jadi 300 dikali 30 yaitu 9000, 5 dikali 30 dipangkatkan 2, 4500. Jadi Y sama dengan 9000 dikurangi 4500, jadi Y sama dengan 4500. Sehingga didapat tinggi roket pada saat membuang bahan bakar adalah 4500 meter. Kita masuk ke soal pembahasan yang keempat. Seorang sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang berdiri di tengah jalan yang berjarak 15 meter di depan mobilnya. Sopir tersebut mengerem mobilnya dengan pelambatan 5 meter per sekon kuadrat. Apakah mobil tersebut menabrak orang di depannya itu? Untuk petunjuk, rumus fisika untuk kasus ini adalah S sama dengan P0 dikali T dikurangi 1/2A dikali T kuadrat, dengan T yaitu menyatakan waktu dalam detik mulai dari pengereman. S yaitu jarak tempuh pada saat T, dan P0 menyatakan kecepatan mobil, dan A menyatakan perlambatan mobil. Untuk penyelesaiannya, di mana kita ketahui kecepatan awalnya atau P0 adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya, ini jarak dari orang 15 meter, dan perlambatannya adalah A sama dengan 5 per meter sekon kuadrat. Untuk rumusnya, S sama dengan P0T dikurang 1/2 AT kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan nilai P0 dan A-nya ke persamaan, di mana nilai S ini merupakan sama dengan nilai T. Kemudian kita masukkan nilai P0 berarti 20 dikali T dikurangi setengah dikali A-nya 5 T kuadrat, min setengah kita letakkan ke depan dikali 5 T kuadrat ditambah 20 T. Ini kita jadikan ke bentuk ke negatif 5/2 T kuadrat ditambah 20 T. Ini kita balikkan hanya untuk memudahkan kita untuk melihat koefisien kuadrat T kuadrat di min 5/2. Jadi persamaan kuadrat, jadi
kita dapatkan A-nya sama dengan min 5/2, nilai B-nya sama dengan 20 dan nilai C-nya sama dengan 0. Di sini karena yang ditanyakan dari jarak berapa yang berhenti, maka yang pertama kita harus mencari S maksimum menggunakan rumus, dan pada saat Y-nya maksimum maka menggunakan rumus min D per 4A. Min sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Selanjutnya B-nya 20 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya negatif 5/2 dikali adalah 0 per 4 dikali A negatif 5/2. Selanjutnya 20 dipangkatkan 2 hasilnya 400, kita kurangi 4 dikali min per 2 dikali 0 jadi hasilnya 0, kemudian per 4 dikali 5/2, 4 dibagi 2 dikali min negatif 5 negatif 10, negatif 400 dibagi negatif 10 dapat hasilnya 40 meter. Jadi S maksimum adalah 40 meter. Nah, jadi dapat kita simpulkan jarak orang dengan mobil yaitu 15 meter dan jarak mobil berhenti itu sejauh 40 meter. Jadi kita simpulkan bahwa mobil tersebut menabrak orang yang berjarak 15 meter. Soal pembahasan yang terakhir yaitu yang kelima. Air terjun Madakaripura terletak di Kecamatan Lumbang, Probolinggo, merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tinggi dari air terjun ini adalah 200 meter. Pada suatu hari, ada seseorang yang melepas ikan tepat dari atas air terjun. Tentukan berapa waktu yang diperlukan ikan tersebut untuk mencapai dasar air terjun. Jika persamaan jarak tempuh dari ikan tersebut adalah Y sama dengan Y0 dikurangi 24 T kuadrat dengan Y jarak tempuh, Y0 adalah tinggi air terjun, dan T adalah waktu tempuh. Baik, pembahasannya, tinggi air terjunnya adalah Y0 sama dengan 200 meter. Selanjutnya yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar air terjun. Jadi Y-nya sama dengan 0 meter. Selanjutnya rumus persamaannya adalah Y sama dengan Y0 dikurangi 24 T kuadrat. Kita diminta untuk mencari T-nya. Y-nya adalah kita ketahui 0 sama dengan Y 200 dikurangi 24 T kuadrat. Selanjutnya kita pindah ruaskan min 24 T kuadrat ini, 24 T kuadrat sama dengan 200. Selanjutnya T kuadrat sama dengan 200 bagi dengan 24. Nah, kemudian 200 dan 24 sama-sama kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 8. Jadi dapatlah T kuadrat sama dengan 25/3. Kemudian karena nilai waktu selalu positif, maka T sama dengan akar kuadrat dari 25/3 sekon. Jadi dapatlah hasilnya yaitu T sama dengan akar kuadrat 25/3 sekon. Nah, sekian teman-teman pembahasan soal dari saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.